Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali. Puja serta syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada baginda alam kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Aina Fitriani. Saya dari Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut, jurusan Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan ini saya akan menerangkan mengenai peradilan Islam, yaitu materi kelas 11 pelajaran fikih dari Madrasah Aliyah. Baik, untuk mempersingkat waktu saya akan menerangkan tentang pengertian peradilan Islam. Saya akan tulis ya, pengertian peradilan Islam. Pengertian peradilan Islam terbagi menjadi dua, yaitu menurut bahasa dan menurut istilah. Sedangkan menurut bahasa yaitu menetapkan atau memutuskan. Dalam bahasa yaitu menetapkan atau memutuskan. Peradilan akan ditetapkan, akan diputuskan, yaitu melalui hakim, saksi, dan lain-lain. Sedangkan menurut istilah yaitu lembaga yang bertugas menyelesaikan perselisihan antara dua pihak yang terikat secara adil menurut hukum Islam. Nah, sini sudah dijelaskan, yaitu secara istilah itu lembaga bertugas untuk menyelesaikan perselisihan antara yang baik dan yang tidak baik. Selanjutnya yaitu mengenai dalil tentang peradilan. Dalil tentang peradilan terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, yaitu saya akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dalam Quran surat tersebut dijelaskan bahwa, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan, karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah membenci terhadap suatu kaum, mendorong kaum itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi kamu harus melakukan yang terbaik, melakukan yang adil, melakukan dengan seadil-adilnya. Jangan sampai kita menjadi orang yang sesat, karena Allah sesungguhnya tahu segala hal yang kita lakukan. Ya, sekarang itu mengenai peradilan, unsur-unsur peradilan. Unsur-unsur peradilan melalui 5. Saya akan tuliskan yaitu mengenai unsur-unsur peradilan.
Nah, di sini akan ada hakim, kemudian pendakwa, kemudian saksi, bukti, terdakwa. Dari 5 tersebut akan berkaitan mengenai unsur-unsur peradilan, yaitu hakim, pendakwa, saksi, bukti, dan terdakwa. Jadi kelima tersebut akan saling berkaitan. Seperti ini, hakim ke pendakwa, kemudian pendakwa ke saksi, kemudian saksi ke bukti. Sudah ada bukti, kemudian akan menjadi terdakwa. Nah, ini termasuk unsur-unsur peradilan. Saya akan menjelaskan satu persatu mengenai hakim, mengenai pendakwa, mengenai saksi, mengenai bukti, mengenai terdakwa. Sekarang melalui syarat-syarat hakim. Syarat-syarat hakim yaitu ada 9. Yang ke-1 muslim, yang kedua balik serta punya akal, yang ketiga laki-laki, yang keempat orang yang merdeka, yang kelima adil, yang keenam tahu adil, yang ketujuh tahu ijma, yang kedelapan ijtihad, yang kesembilan indra. Ya, baik. Yang ke-1 yaitu muslim. Orang yang muslim atau mempunyai keimanan itu adalah dianjurkan untuk menjadi hakim. Sedangkan orang yang non-muslim, di luar dari muslim, tidak boleh menjadi hakim. Karena salah satu menjadi hakim yaitu muslim. Muslim serta punya akal. Yang kedua yaitu baligh atau berakal. Orang yang di bawah umur 15 tahun, maka tidak dianjurkan untuk melakukan menjadi hakim, karena orang kecil belum mempunyai pendapat atau belum bisa membedakan antara yang baik atau yang tidak dianjurkan. Yang ketiga yaitu laki-laki. Laki-laki harus menjadi hakim. Perempuan tidak dianjurkan untuk menjadi hakim karena perempuan selalu membawa perasaannya, dan di dalam peradilan harus sesuai dengan aturan, harus sesuai dengan peradilan. Maka dengan itu dianjurkan untuk menjadi laki-laki. Yang ketiga, merdeka. Budak tidak dianjurkan untuk menjadi hakim karena tidak merdeka. Yang kelima yaitu adil. Yang kelima adil. Adil dan adil dalam segala sesuatu. Adil dalam pendapat, adil dalam berkehendak, adil dalam segalanya. Yang kelima yaitu tahu bahwa itu adil. Yang ketujuh yaitu tahu ijma para ulama, hadis-hadis para ulama. Yang ke-8 yaitu ijtihad para ulama. Yang ke-9 yaitu indra pendengar, karena seorang hakim harus mempunyai pendengaran yang jelas.
wajib menghormati institusi pengadilan seperti yang telah disebutkan di atas. 6. Pengunjung yang ingin masuk dan keluar ruang persidangan harus meminta izin kepada majelis hakim terlebih dahulu. Baik, majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin di persidangan untuk berdiri. Silakan duduk. Baik, siap. Sidang kita akan segera dimulai. Indra siap? Indra siap. Baik. Jaksa penuntut umum siap? Siap, sudah mulai. Untuk penasihat hukum siap ya? Ya. Baik. Baik, sidang peradilan perkara pidana hari ini Senin tanggal 5 Juni 2017 yang memeriksa dan mengadili pidana nomor register 55-B/2017-PN Purbalingga atas nama terdakwa Amin Subekhi alias Amin bin Suradi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, apakah saudara penuntut umum, apakah saudara sudah siap untuk mendirikan terdakwa? Siap yang mulia. Silakan dihadirkan di muka sidang dalam keadaan bebas. Tugas mohon terdakwa dihadapkan pada persidangan. Saudara terdakwa sesuai yang ada dalam di BAP identitasnya yaitu nama Amin Subekhi alias Amin bin Suradi, betul? Tempat tanggal lahir Purbalingga tanggal 29 November 1990, umur 26 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, tempat tinggal Desa Pengadengan, RT 06 RW 03, Kecamatan Pengadengan, Kabupaten Purbalingga. Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan swasta. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat. Apakah saudara terdakwa sudah siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Baik. Saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa didampingi penasihat hukum? Didampingi. Didampingi. Saudara penasihat hukum, apakah betul ini klien Anda? Ya, betul. Tolong perlihatkan surat kuasa hukumnya ya, beserta beracaranya, surat beracaranya. Ya, tenang dulu. Baik, sidang selanjutnya pada jaksa penuntut umum, apakah sudah siap untuk membacakan dakwaannya? Siap ya mulia. Silahkan dibacakan.
Mohon izin yang mulia, berhubung karena suara kawan kami agak tebal, mohon izin saya bacakan dengan posisi duduk yang mulia. Silakan. Surat dakwaan nomor register perkara 55 garing P.B garing 2017 garing Pengadilan Negeri Purbalingga. A. Pendahuluan. Marilah kita tidak henti-hentinya mengucap syukur kepada Allah yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia kita sekarang ini masih diberikan kesempatan sehingga sampailah kita pada tahap tuntutan pidana dari proses sidang perkara pembunuhan berencana. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih serta penghargaannya setinggi-tingginya kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang telah memimpin jalannya persidangan dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan sehingga persidangan dapat berjalan baik dan lancar. Demikian juga tidak lupa kami sampaikan kepada penasihat hukum terdakwa yaitu yang LBH perisai kebenaran yang telah bersungguh-sungguh mendampingi terdakwa dalam persidangan ini. Walaupun selama berlangsungnya persidangan terdapat perbedaan sudut pandang dengan kami selaku penuntut umum, namun masih dalam koridor hukum yang berlaku, yang kesemuanya dalam rangka mencari dan menemukan kebenaran materi. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa merupakan sebuah kejahatan yang dapat meresahkan kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tidak merasa aman dan nyaman dalam kehidupannya. Oleh karena itu, secara tegas dan jelas harus dilakukan tindakan represif dengan harapan dapat memulihkan jelas bagi terdakwa maupun bagi masyarakat lainnya dalam rangka menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Majelis hakim yang terhormat, saudara penasihat hukum dan terdakwa kami yang hormati, pengunjung sidang yang berbahagia, jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa. 1. Identitas terdakwa: nama Sugihono Amin Subeci, tempat tanggal lahir Purbalingga garing 29 November 1990, umur 26 tahun, jenis kelamin laki-laki, warganegaraan Indonesia, agama Islam, tempat tinggal Desa Pengadengan RT 06 RW 03 Kecamatan Pengadengan Kabupaten Purbalingga, pendidikan SMA, kerjaan karyawan swasta. 2. Status tahanan: A. Penyidik 13 Januari 2017 sampai dengan 1 Februari 2017. B. Diperpanjang penuntut umum 2 Februari 2017 sampai dengan 13 Maret 2017. C. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri 14 Maret 2017 sampai dengan 12 April 2017. D. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri 13 April 2017 sampai dengan 12 Mei 2017. B. Dakwaan primer bahwa terdakwa Sugihono pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar jam 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di rumah saksi Sumari bin Kaswari, alamat Kelurahan Kalikabung RT 02 RW 01 Kecamatan Kalimana Kabupaten Purbalingga, atau setidak-tidaknya pada satu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu terhadap korban saudari Hanani Sulma Maria dan saudari Sulasi yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Pada awalnya sejak tanggal 23 Mei 2012 terdakwa Amin menjalin hubungan dekat atau berpacaran dengan saudari Hanani Sulma Maria, dan sekitar bulan Desember 2016 jalinan hubungan tersebut putus. Kemudian hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar jam 6.30 terdakwa mengirim SMS kepada saudari Hanani dengan kata-kata, "Assalamualaikum, gimana kabar?" A. Tanda kutip, tanda tanya. "Mas, kangen." Yang kemudian dibalas oleh saudari Hanani dengan kata-kata, "Waalaikumsalam. Udahlah, kita nggak usah hubungan lagi, kita nggak usah kenal aja. Kalau kamu bilang kangen lagi, mending aku ganti nomor aja." Dan dari balasan SMS tersebut, terdakwa kecewa sehingga punya inisiatif menemui saudara Hanani dengan tujuan untuk menjelaskan kenapa membalas SMS dengan kata-kata seperti itu dan ingin menjalin hubungan dekat atau berpacaran kembali selanjutnya. Sekitar pukul 7.30 WIB, terdakwa langsung mandi dan ganti baju di kamar karena saat itu terdakwa kecewa dengan balasan SMS dari saudari Hanani, maka terdakwa membawa beberapa alat yaitu berupa 1 buah palu besi dan 1 buah pisau Columbia yang terdakwa simpan di atas almari kamarnya dan dimasukkan ke dalam tas punggung milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa
langsung mengeluarkan dari dalam rumahnya sepeda motor Honda CB 150R warna putih nomor polisi R6442 CP. Berangkat menuju ke rumah saudari Hanani, tapi di pertengahan jalan terdakwa berhenti di Alfamart Kaligajar Kalijodo Purbalingga sekitar jam 8.30 untuk membeli lakban sebanyak 4 buah. Setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah saudari Hanani dan pada sekitar jam 9.00 WIB terdakwa sampai di Alfamart depan terminal Purbalingga untuk memarkirkan sepeda motor miliknya dan terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah saudari Hanani. Kemudian sekitar jam 9.15 WIB terdakwa sampai di rumah saudari Hanani dan bertemu dengan nenek dari saudari Hanani, yaitu Sulati di depan pintu rumah. Setelah itu terdakwa menanyakan keberadaan saudari Hanani. Kemudian saudari Hanani dipanggil dan keluar ke depan rumah. Sementara saudari Sulati langsung masuk ke dalam rumah. Selanjutnya di teras rumah terdakwa mengobrol dengan saudari Hanani sekitar 30 menitan, membahas tentang masalah hubungan dekat atau asmara terdakwa. Yang di situ terdakwa menanyakan tentang kepastian hubungan terdakwa dengan saudari Hanani yang sempat putus pada bulan Desember 2016. Tetapi saudari Hanani tetap menolaknya dan saat mengobrol terdakwa sempat disediakan atau disuguhi minuman kemasan atau gelas dan makanan bakpia oleh saudari Hanani untuk minuman kemasan. Setelah gelas sempat terdakwa minum, sementara untuk bakpia terdakwa tidak memakannya. Kemudian pada sekitar pukul 9.45 terdakwa berniat akan pulang dan meminta diantarkan ke saudari Sulati untuk berpamitan. Saat itu sedang berada di dapur dengan jalan beriringan saudari Hanani di depan dan terdakwa di belakangnya dan belum sampai di dapur saat masih berada di ruang tamu. Terdakwa kembali menanyakan tentang kepastian hubungan dekat atau asmara terdakwa. Yang itu terdakwa tidak mau hubungannya diputus sambil terdakwa menyerahkan satu buah cincin, namun dijawab oleh saudari Hanani dengan nada sinis dan tidak suka untuk tidak mau menjalankan hubungan dekat agar jalan sendiri-sendiri. Serta terdakwa langsung mendorong badan saudari Hanani sampai terjatuh ke belakang dengan sekuat tenaga sampai roboh dan kepala bagian belakang membentur lantai. Selanjutnya setelah tergeletak di lantai, terdakwa membuka mulut dan hidungnya dengan tangan kanan sementara tangan kiri memegangi kepala bagian samping dan terdakwa benturkan kepala ke lantai berkali-kali sampai saudari Hanani diam tidak sadarkan diri. Dan pada saat terdakwa sedang membenturkan kepala saudari Hanani ke lantai, tiba-tiba saudari Sulati membuka pintu kamar. Ketika itu terdakwa langsung berdiri dan mendorong badan saudari Sulati dari depan sehingga badan roboh dan terjatuh ke lantai dengan kepala bagian belakang membentur lantai dalam posisi terlentang. Kemudian terdakwa menginjak muka bagian kiri dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali sampai badan saudari Sulati terjang merintiskan. Setelah itu dalam posisi kedua korban tidak berdaya, terdakwa langsung menuju ke depan teras rumah untuk mengambil tas punggung miliknya yang sudah diletakkan di kursi di teras, di mana di dalamnya sudah terdakwa persiapkan 1 buah pisau Columbia, 1 buah palu besi dan 4 buah lakban. Sampainya di ruang tamu dekat pintu saudari Sulati, tas dibuka dan terdakwa ambil 1 pisau Columbia miliknya. Langsung terdakwa gunakan dan memilih organ bagian leher karena merupakan bagian vital yang akan mempercepat proses kematian terhadap saudari Sulati. Mohon izin yang mulia selanjutnya diteruskan oleh rekan saya. Silakan. Dengan cara pisau dipegang gagangnya dengan menggunakan tangan kanan dan diiriskan ke leher saudari Sulati sampai leher sobek, perlawanan putus dan mengeluarkan minyak darah. Selanjutnya setelah tubuh saudari Sulati tidak ada gerakan, terdakwa langsung menuju ke kamar saudari Hanani untuk menyembelih leher saudari Hanani dengan cara yang sama, yaitu ditusuk dengan ujung pisau dan digesek atau disayatkan di samping sampai leher sobek.
Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. M. Zainuri Syamsuhidayat, SPKF, MSI.Med, dokter yang bekerja pada instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Margono Soekarno Purwokerto, menerangkan bahwa pada tanggal 11 Januari 2017 jam 16 WIB telah memeriksa jenazah bernama Hanani Sulma Mardiah, umur 24 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Kelurahan Kalikabong, RT 2 RW 1 Kecamatan Palimanan, Kabupaten Purbalingga dengan kesimpulan dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan kami tersebut, maka kami sebutkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan dengan usia kurang lebih 24 tahun pada pemeriksaan ditemukan A. Waktu kematian lebih dari 5 jam dari pemeriksaan dan kurang dari 3 jam setelah makan terakhir. B. Ditemukan luka memar akibat trauma tumpul di puncak kepala dan belakang kepala yang menyebabkan perdarahan di dalam rongga kepala. C. Ditemukan tanda perlawanan berupa luka lecet akibat trauma tumpul di pelipis kanan. D. Ditemukan luka iris yang memotong perlawanan dan menembus ke leher bagian belakang akibat trauma tajam. E. Ditemukan tanda-tanda pembekakan. F. Ditemukan tanda-tanda mati lemas. Kematian diperkirakan akibat mati lemas karena pembekakan. 3. Bahwa berdasarkan visum et repertum nomor 474-3 garing 069 garing IPJ garing 14/01/2017 tanggal 13 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. M. Zainuri Syamsuhidayat, SPKF, MSI.Med, dokter yang bekerja pada instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Margono Soekarno Purwokerto, menerangkan bahwa pada tanggal 11 Januari 2017 jam 16 telah memeriksa jenazah bernama Nyonya Eti Sulati, umur 65 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Kelurahan Kalikabong, RT 2 RW 1 Kecamatan Palimanan, Kabupaten Purbalingga, dengan kesimpulan dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan dengan usia kurang lebih 65 tahun pada pemeriksaan ditemukan A. Waktu kematian lebih dari 5 jam dan dari pemeriksaan dan kurang dari 7 jam setelah makan terakhir. B. Ditemukan luka memar akibat trauma tumpul di belakang kepala yang menyebabkan perdarahan di dalam rongga kepala. C. Ditemukan patah tulang rahang bawah akibat trauma tumpul. D. Ditemukan luka iris yang memotong kerongkongan nadi besar dan pembuluh darah sekali besar di leher kanan akibat trauma tajam. E. Ditemukan tanda-tanda perdarahan hebat. Kematian diperkirakan akibat perdarahan hebat karena luka iris di leher. 4. Bahwa berdasarkan surat keterangan ahli kedokteran jiwa visum et repertum psikiatrikum nomor 440 dari 45 dari 2017 tanggal 18 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Basiran SPKJ, Dr. Wilma Paramita SPKJ, dan Dr. Rosri Handayani Saktani Siwi SPSI, ahli kesehatan jiwa pada RSUD Banyumas, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan dan observasi psikiatrik dari tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017 terhadap terdakwa Amin dengan kesimpulan ada atau tidak gangguan jiwa? Tidak ada. Apakah perilaku pelanggaran hukum merupakan gejala atau bagian dari gangguan jiwa? Tidak. Ada tidak unsur-unsur kemampuan bertanggung jawab berdasarkan 1. Apakah terperiksa mampu memahami nilai dan resiko tindakannya? Mampu memahami nilai resiko tindakannya. 2. Apakah terperiksa mampu memaksudkan suatu tujuan yang sadar? Mampu memaksudkan tujuan yang sadar. 3. Apakah terperiksa mampu mengarahkan kemauan atau tunjukkan tujuan tindakannya? Mampu mengarahkan kemauan atau tunjukkan tindakannya. Syarat pasien mampu bertanggung jawab penuh. Sehingga perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP junto pasal 65 ayat 1 KUHP. Selanjutnya dengan untuk dewan subsidiar kami lanjutkan kepada rekan. Mohon izin yang mulia. Subsidiar, bahwa terdakwa Sugihono pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar jam 10 waktu Indonesia Barat atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di rumah saksi Jumari bin Kaswari alamat Kelurahan Kalikabong RT 02 RT 01 Kecamatan Kalimanang Kabupaten Purbalingga atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengedit telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu terhadap korban saudari Hanani Sulma Mardiah dan saudari Eti Sulati yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1.
Pada awalnya sejak tanggal 23 Mei 2012, terdakwa Amin menjalin hubungan dekat atau berpacaran dengan saudari Hanani Sulma Mardiah, dan sekitar bulan Desember 2016 jalinan hubungan tersebut putus. Kemudian hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar jam 06.30 waktu Indonesia Barat, terdakwa mengirim SMS kepada saudari Hanani dengan kata-kata, "Assalamualaikum, gimana kabar A? Mas kangen." Yang kemudian dibalas oleh saudari Hanani dengan kata-kata, "Waalaikumsalam, udahlah kita nggak usah hubungan lagi, kita nggak usah kenal aja. Kalau kamu bilang kangen lagi, mending kita ganti nomor aja." Dan dari balasan SMS tersebut, terdakwa kecewa sehingga punya inisiatif menemui saudari Hanani dengan tujuan untuk menjelaskan kenapa membalas SMS dengan kata-kata seperti itu, dan ingin menjalin hubungan dekat atau berpacaran kembali. Selanjutnya sekitar pukul 7.30 WIB terdengar langsung mandi dan ganti baju di kamar. Karena saat itu terdakwa kecewa dengan balasan SMS dari saudari Hanani, maka terdakwa membawa beberapa alat, yaitu berupa 1 buah palu besi dan 1 buah pisau Columbia yang terdakwa simpan di atas almari kamarnya, dan dimasukkan ke dalam tas punggung milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung mengeluarkan dari dalam rumahnya sepeda motor Honda CB 150R warna putih nopol R6442 CV, berangkat menuju ke rumah saudari Hanani. Tetapi di pertengahan jalan terdakwa berhenti di Alfamart Kalijajar Kaligodang Purbalingga sekitar jam 08.30 WIB untuk membeli lakban sebanyak 4 buah. Setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah saudari Hanani. Pada sekitar jam 9 WIB terdakwa sampai di Alfamart depan terminal Purbalingga untuk memarkirkan sepeda motor miliknya, dan terdakwa berjalan kaki menuju rumah saudari Hanani. Kemudian sekitar jam 9.15 WIB terdakwa sampai di rumah saudari Hanani dan bertemu dengan nenek dari saudara Hanani, yaitu saudara Eti Sularti, di depan pintu rumah. Setelah itu terdakwa menanyakan kebenaran saudari Hanani. Kemudian saudari Hanani dipanggil dan keluar di depan rumah, sementara saudari Eti Sularti langsung masuk ke dalam rumah. Selanjutnya di teras rumah terdakwa mengobrol dengan saudari Hanani sekitar 30 menitan, membahas tentang masalah hubungan dekat atau asmara terdakwa, yang di situ terdakwa menanyakan tentang kepastian hubungan terdakwa dengan saudara Hanani yang sempat putus pada bulan Desember 2016. Tapi saudari Hanani tetap menolaknya, dan saat mengobrol terdakwa sedikit disediakan atau disuguhi minuman kemasan aqua gelas dan makanan bakpia oleh saudara Hanani. Untuk minuman kemasan aqua gelas sempat terdakwa minum, sementara untuk bakpia terdakwa tidak memakannya. Kemudian pada sekitar pukul 9.45 WIB terdakwa berniat akan pulang dan meminta diantarkan saudara Eti Sularti untuk berpamitan, yang saat itu sedang berada di dapur dengan jalan beriringan saudara Hanani di depan dan terdakwa di belakangnya. Dan belum sampai di dapur, saat masih berada di ruang tamu, terdakwa kembali menanyakan tentang kepastian hubungan dekat asmara terdakwa, yang disitu terdakwa tidak mau hubungannya diputus, sampai terdakwa menyerahkan 1 buah cincin, namun dijawab oleh saudara Hanani dengan nada sinis dan tidak suka untuk tidak mau melanjutkan hubungan dengan agar jalan sendiri-sendiri, serta terdakwa langsung mendorong badan saudari Hanani sampai terjatuh ke belakang dengan sekuat tenaga sampai roboh dan kepala bagian belakang membentur lantai. Selanjutnya setelah tergeletak di lantai, terdakwa membuka mulut dan hidungnya dengan tangan kanan, sementara tangan kiri memegang kepala bagian samping, dan terdakwa membenturkan kepala di lantai berkali-kali sampai saudara Hanani diam tidak sadarkan diri. Dan pada saat terdakwa sedang membenturkan kepala saudara Hanani ke lantai, tiba-tiba saudara Eti Sularti membuka pintu kamar seketika itu. Terdengar langsung berdiri dan mendorong badan saudari Eti Sularti dari depan sehingga badan roboh dan terjatuh ke lantai dengan kepala bagian membentur lantai dalam posisi terlentang. Kemudian terdakwa menginjak muka bagian kiri dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali sampai badan Eti Sularti kejang merintih kesakitan. Setelah itu dalam posisi kedua korban tidak berdaya, terdakwa langsung menuju ke depan teras rumah untuk mengambil tas punggung miliknya yang sudah diletakkan di kursi teras, di mana di dalamnya sudah terdakwa persiapkan 1 buah pisau Columbia, 1 buah palu besi, dan 4 buah lakban. Sesampainya di ruang tamu dekat tubuh saudari Eti Sularti, tas dibuka dan terdakwa mengambil 1 buah pisau Columbia miliknya, langsung terdakwa gunakan dan memilih organ bagian leher karena merupakan bagian vital yang mempercepat proses kematian terhadap saudari Eti Sularti. Dengan cara pisau dipegang gagangnya dengan menggunakan tangan kanan dan diiriskan ke leher saudari Eti Sularti sampai leher sobek. Kerongkongan putus dan mengeluarkan banyak darah. Selanjutnya setelah tubuh saudari Eti Sularti tidak ada gerakan, terdakwa langsung menuju ke kamar saudari Hanani untuk menyembelih leher saudari Hanani dengan cara yang sama, yaitu ditusuk dengan ujung pisau dan digesek dan diseret ke samping sehingga leher sobek. Kerongkongan putus dan mengeluarkan banyak darah. Setelah itu tidak ada gerakan dan dipastikan meninggal. Kemudian terdakwa langsung beranjak ke kamar mandi untuk mencuci tangan dan pisau yang berlumuran darah. Setelah itu saya dicuci, pisau dimasukkan lagi ke dalam tas
punggung dan terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut. Untuk pulang ke rumah terdakwa, dalam perjalanan pulang sekitar jam 10.30 WIB, terdakwa berhenti di Sungai Kelawing, Kecamatan Pasren Bajong, Bukateja untuk membuang 1 buah pisau, 1 buah palu besi, 4 buah lakban yang kesemuanya di dalam tas punggung serta jaket yang terdapat bercak darah, dan saat pulang kembali ke rumah. Setelah itu pada sekitar pukul 11.15 WIB, terdakwa sampai di rumah dan langsung menuju kamar mandi untuk segera ganti kaos dan celana yang langsung dimasukkan dalam tas plastik, ditambah sepatu terdakwa yang terdapat bercak darah yang terdakwa masuknya ke dalam tas plastik. Menjadi satu. Selanjutnya sekitar jam 1 WIB, terdakwa membawa bungkusan plastik yang berisi kaos, celana, serta sepatu yang terdapat bercak darah dari saudari Hanani dan saudari Eti Sularti ke rumah teman terdakwa yang bernama Saksi Mulyono untuk dibakar di belakang rumah. Setelah selesai membakar kaos, celana dan sepatu di belakang rumah, Saksi Mulyono kemudian pada sekitar jam 2.30 WIB, terdakwa pulang ke rumah, dan pada sore harinya sekitar pukul 4 WIB, terdakwa pergi menuju Bogor untuk melarikan diri. 2. Bahwa berdasarkan visum et repertum nomor 473-3-IPJ-00/16-2017 tanggal 13 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. M. Zainuri Samsu Hidayat SPKF, MSI MED, dokter yang bekerja pada instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Margono Soekarjo Purwokerto, menerangkan bahwa pada tanggal 11 Januari 2017 jam 4 setelah memeriksa jenazah bernama Hanani Sulma Amardia, umur 24 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Kelurahan Kali Kabong, RT 02 RW 01, Kecamatan Kalimana, Kabupaten Purbalingga, dengan kesimpulan dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan dengan usia kurang lebih 40 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan A. Waktu kematian lebih dari 5 jam dari pemeriksaan dan kurang dari 3 jam setelah makan terakhir. Ditemukan luka memar akibat trauma tumpul di puncak kepala dan di belakang kepala yang menyebabkan pendarahan dalam rongga kepala. C. Ditemukan tanda perlawanan berupa luka lecet akibat trauma tumpul di pelipis kanan. D. Ditemukan luka iris yang memotong kerongkongan dan menembus ke leher bagian belakang akibat trauma tajam. Ditemukan tanda-tanda pembekapan. F. Ditemukan tanda-tanda mati lemas. Kematian diperkirakan akibat mati lemas karena pembekapan. 3. Bahwa berdasarkan visum et repertum nomor 473-3-IPJ-16-16-2017 tanggal 13 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. M. Zainuri Samsu Hidayat SPKF, MSI MED, dokter yang bekerja pada instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Margono Soekarjo Purwokerto, menerangkan bahwa pada tanggal 1 Januari 2017 jam 4 WIB terhadap memeriksa jenazah bernama Eti Sularti, umur 65 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Kelurahan Kali Kabong, RT 02 RT 01, Kecamatan Kalimana, Kabupaten Purbalingga, dengan kesimpulan dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan dengan usia kurang lebih 65 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan A. Waktu kematian lebih dari 5 jam dari pemeriksaan dan kurang dari 7 jam setelah makan terakhir. B. Ditemukan luka memar akibat luka tumpul di belakang kepala menyebabkan pendarahan dalam rongga kepala. C. Ditemukan patah tulang rahang bawah akibat trauma tumpul. D. Ditemukan luka iris yang memotong kerongkongan, nadi besar dan pembuluh darah balik pusat leher kanan akibat trauma tajam. E. Ditemukan tanda-tanda pendarahan. Kematian diperkirakan akibat pendarahan hebat karena luka iris di leher. 4. Bahwa berdasarkan surat keterangan ahli kedokteran jiwa visum et repertum psikiatrikum nomor 440-445-2017 tanggal 18 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Basiran SPKJ, Dr. Ilma Paramita SPKJ, dan RR Sri Handayani Saptaning Siwi PSI, ahli kesehatan jiwa pada Rumah Sakit Banyumas, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan dan observasi psikiatrik tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017 terhadap nama Sugiono, umur 26 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat Desa Penggadegan, RT 0603, Kecamatan Penggadegan, Kabupaten Purbalingga, pendidikan SMA, sekolah tidak kawin, dan swasta, status terperiksa, tersangka, kedua tindak pidana pembunuhan. Kesimpulan, ada atau tidak gangguan jiwa, diagnosis dan deskriptif, tidak ada. Ada perilaku pelanggaran hukum gejala atau bagian dari gangguan jiwa, tidak. Ada tidak unsur-unsur kemampuan bertanggung jawab berdasarkan 1. Apakah terperiksa mampu memenuhi nilai dari seluruh tindakannya?
Jawabannya adalah mampu memahami nilai dan risiko tindakannya. 2. Apakah terperiksa mampu memaksudkan suatu tujuan yang sadar? Jawaban mampu memaksudkan tujuan yang sadar. 3. Apakah terperiksa mampu mengarahkan kemampuan atau tujuan tindakannya? Jawaban mampu mengarahkan kemajuan tujuan tindakannya. Saran, pasien mampu bertanggung jawab penuh. Selanjutnya akan dibacakan oleh Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Demikian dakwaan pidana ini kami bacakan dan diserahkan kepada majelis hakim persidangan pada hari ini Senin 5 Juli 2017 Purbalingga. Jaksa penuntut umum MF Sindkat Esa. Baik, saudara terdakwa, apa yang tadi dibacakan dakwaannya oleh jaksa penuntut umum dan didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana pasal 340 KUHP junto pasal 65 ayat 1 KUHP. Apakah saudara terdakwa dapat dimengerti bacaannya dakwaan dari JPM itu? Bisa dimengerti? Bisa. Apakah saudara terdakwa akan mengajukan eksepsi? Ya betul. Baik. Saudara penasihat umum, penasihat hukum, apakah saudara akan mengajukan eksepsi? Ya, yang mulia, kami akan mengajukan eksepsi, tapi untuk hari ini kami belum siap. Karena itu kami mohon untuk penundaan sidang yang ini. Sampai berapa hari? 7 hari ke depan ya. Jaksa penuntut umum, bagaimana 7 hari sepakat? Sepakat ya. Sepakat, kemudian. Sepakat. Setuju. Panitra, apakah di tanggal tersebut tanggal berapa? Tanggal 12 Juni 2017 hari Senin. 12 Juni 2017. Baik. Agenda sidang berikutnya adalah agenda pembacaan eksepsi dari penasihat hukum terdakwa. Dengan demikian sidang ditunda dilanjutkan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017. Dan untuk kepada para pihak dimohon kehadirannya tanpa ada panggilan resmi dari pengadilan untuk waktu yang ditetapkan. Baik. Siap ya? Siap ya. Dan untuk terdakwa diberitakan untuk kembali ke tahanan. Silakan. Tugas. Baik, sidang ini kami tutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Selamat duduk kembali.
pembahasan selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai peradilan tersebut. Peradilan. Pengertian peradilan adalah suatu lembaga pemerintah atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan atas setiap perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Dan dalam peradilan Islam tersebut memiliki fungsi. Fungsinya adalah menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Dalam peradilan akan ada ketertiban, ketentraman dalam masyarakat. Tidak ada peradilan kalau tidak ada ketertiban. Ketertiban itu tidak terurus, tidak merata, dan tentram. Masyarakat akan sangat resah dan tidak menginginkan suasana tersebut karena ada tidak peradilan dalam pemerintahan. Yang kedua, tentang mewujudkan keadilan yang menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat. Keadilan dalam pemerintah sangatlah berfungsi. Mungkin pemaparan dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.